Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Fani ya, kalau sudah paham ya kita belajar terus, istiqomah terus. Jadi itu benar tuh, pada wilayah penyaksian di situ ya kita nggak mikirkan dunia lagi, nggak minta dunia lagi ya. Macam Bu Fani bilang, Bang, saya ketika di wilayah penyaksian berhadapan dengan Allah itu ya saya hanya berdoa minta keistiqomahan. Ya, itu benar ya. Kalau saya ketika di wilayah itu saya sering berdoa minta diajarkan bagaimana ya Allah agar aku bisa bertakwa kepadamu. Ya Allah, ajarkanlah aku bertakwa kepadamu. Ya Allah, ajarkanlah aku tunduk kepadamu. Ya Allah, ajarkanlah aku menjadi hamba sebenar hamba. Nah, jadi kalau kita nanti kehidupan kita semakin baik, bertakwa kita semakin baik, beribadah kita semakin baik, yaitu Allah yang ajarkan, Allah yang bimbing, Allah yang bina ya. Jadi di wilayah itu nggak minta macam-macam. Ya Allah minta jodoh, ya Allah minta rezeki, ya Allah minta rumah, minta mobil, nggak ada. Di situ kita nggak ada lagi ingat dunia sedikit pun nggak. Karena wilayah penyaksian di situ ya sudah dengan penuh rasa cinta, rindu kepada Allah ya. Jadi di situ yang paling banyak orang mohon ampun yang pertama ya. Ketika di wilayah titik sadar kepada Allah, hanya diriku yang sadar kepada Allah ya. Udah titik sadar Allah itu, wilayah penyaksian itu ya kita hanya mohon ampunan. Yang pertama banyak orang minta ampunan. Yang kedua minta keridoan ya. Kalau saya minta bagaimana menjadi hamba sebenar hamba. Aku nggak pandai mengambil hatimu ya Allah. Aku nggak pandai bertakwa seperti yang lain ya Allah. Yang lain mungkin banyak ilmu ya, paham ilmu, pandai mengambil hatimu ya Allah. Aku nggak pandai. Bagaimana agar engkau ridho ya Allah, ajarkan aku ya Allah. Nah di situ doa kita. Jadi nanti dalam kehidupan berubah kita. Ada saja panggilan Allah yang dahulunya ya masih banyak maksiat kita, lama-lama itu kita tinggalkan. Begitulah cara Allah membimbing kita. Ya, pasti ada perubahan dalam hidup nanti. Nah, itu satu. Yang kedua mengenai kenapa ya Bang? Semua yang saya sebutkan, semua yang saya ucapkan terjadi. Nah, ini wilayah ini hati-hati. Ya, kita hati-hati. Ketika kita sudah mulai mendekat kepada Allah, ketika kita sudah mulai beriman kepada Allah, ketika tauhid kita semakin kuat kepada Allah, di situ akan ada namanya spesial. Kita akan lebih spesial dibanding hamba-hambanya yang lain. Ya, biasanya ini berpengaruh dengan hati. Makanya kan saya sudah sering bilang, isi hati saja, prasangka saja, pikiran saja itu sebenarnya sudah doa, ada energinya. Apalagi kita sudah melatih wilayah rasa ini, itu ada energi. Ya, ingin apa gitu, kepikiran apa gitu, nah, terjadi pasti. Ya, belum diucap itu baru dalam hati sudah terjadi, apalagi diucap. Kalau diucap lebih tinggi lagi tuh energinya, apalagi doa sudah minta langsung dia kepada Allah, di situ lebih dahsyat lagi ya. Jadi mengenai apa yang dipikirkan terjadi itu ya, kalau kita mau kait-kaitkan dengan Islam ya, Allah kan sering bilang itu, hati-hati dengan firasatnya orang beriman, karena dia sudah mendapat kabar berita. Jadi sebelum kejadian tuh udah dikasih kabar sama Allah. Nah cuman kebanyakan kita udah dikasih kabar nggak ngerti gitu. Kita ngomong, begitu ngomong kita nggak ingat omongan kita, nggak ingat ucapan kita. Tiba-tiba besoknya terjadi, sudah terjadi nyesal kita. Nggak boleh nyesal ya.
Bang saya takut lah bang, saya ngomong begini, saya ngomong begitu. Rupanya besoknya kejadian bang, sudah kejadian saya nyesal bang. Ya kamu nggak boleh menyesal. Kalau kamu menyesal kamu belum kenal siapa yang berkata-kata melalui lisanmu. Kalau kita udah kenal ya sejatinya sudah dia. Sebenarnya Allah sudah memberi kabar, cuman kita nggak nangkap, itu aja. Ya, ketika kita ngomong yang enak-enak, yang baik-baik, kejadian kan. Nah, di situ kita takjub, kita bangga, kita subhanallah, ngucap-ngucap kita ya kan. Ternyata Allah sudah kasih kabar sebelumnya. Baru kemarin saya ngomong, besok kejadian. Nah, itu kita senang. Tapi besok-besok ketika kita ngucap yang nggak sesuai keinginan kita ya, begitu kita ngomong, kita ngucap, ya kita nggak pikir panjang, keluar gitu aja dia, ya kan, spontan aja mengalir itu. Nah, besoknya kejadian, rupanya sesuatu yang tidak kita kehendaki. Ah, di situ kita nyesal. Kalau kita menyesal ya tandanya belum kenal. Sebenarnya yang benar adalah itu sudah Allah kasih kabar. Bakal begini, bakal begitu. Nah, tinggal bagaimana kita menangkap atau tidak. Kalau kita sudah bisa menangkap, bang, misalnya Allah sudah kasih kabar, bang, udah dikasih tahu saya, bang, rupanya besoknya kejadian. Begitu kejadian nggak nyaman saya, bang, nggak sesuai dengan harapan saya. Nah, di situ kita menolak kan, ego kita berperang itu. Nah, terus ada rasa nyesal, nyesal aku mengucapkan itu. Nah, kalau kita bilang begitu, ya tandanya kita nggak kenal. Manfaatnya apa bang kalau kita dikasih kelebihan seperti itu? Ya manfaatnya Allah sayang sama kita biar kita tidak kaget. Nah, jadi teman-teman kalau sudah ngucap ya, apa saja kita nyebut, kita ngucap, kita cerita sama orang, tiba-tiba besok kejadian. Rupanya yang kejadian itu tidak sesuai yang kita harapkan, sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya sebenarnya itu pertanda Allah sayang sama kita biar kita tidak kaget. Ya, biar kita tidak kaget. Misalkan begini, ada kita keceplosan ya, bertemu seorang teman, bertemu seorang sahabat, lalu kita melihat sahabat tersebut. Begitu kita melihat sahabat tersebut, kita ngomong ini sama teman yang lain. Kita bilang apa? Aku kemarin jumpa si Fulan, kupandangi wajahnya, kulihat wajahnya, di situ kayak ada berita. Nampaknya dia nggak lama lagi hidupnya. Padahal orang tersebut masih sehat loh, ya, masih sehat. Nah, kita hanya menceritakan apa yang kita rasakan. Rupanya nggak selang 2 hari betul meninggal orang tersebut. Nah, di situ kita nyesal, ya Allah menyesal aku nyebut begitu. Ya kan? Sejatinya Allah sudah memberi kabar kepadamu agar engkau tidak kaget, itu sebenarnya. Jadi kita nggak boleh nyesal kalau nanti kita nyebut terjadi yang enggak, yang nggak enak, nggak usah nyesal. Seharusnya bersyukur. Terima kasih ya Allah, rupanya engkau sudah memberi kabar kepadaku, engkau sudah berbicara lewat lisanku, cuman aku aja yang nggak nangkap. Ya, jadi hati-hati. Wilayah ini jangan sampai kita salah tafsir, salah pemahaman ya. Bagaimana bang biar saya bisa memiliki kemampuan seperti itu agar segala ucapan saya terjadi? Ini kan jadi tanda tanya orang ini. Banyak orang bertanya ini, bagaimana ilmunya ini? Bagaimana biar kita dapat seperti itu? Ya ini nggak sembarangan orang yang dapat begitu. Kalau teman-teman ingin dapat seperti itu, bersihkan hati, itu saja. Ya, kalau hati kita terjaga jauh dari iri dengki, hati kita terjaga jauh dari sifat amarah, hati kita terjaga jauh dari duniawi, ya kan? Allah aja kita. Banyak kita berbuat baik sama orang, banyak kita istilahnya menjauhi permusuhan, ya kan? Nah, tanyalah diri kita. Ego kita udah jinak belum? Nafsu kita udah jinak belum? Kalau belum jinak nggak akan dapat yang begituan, ya kan?
Ada kita dicolek sedikit bawaannya berantem, disenggol sedikit bawaannya kesel, marah. Senang kita bermusuhan dengan orang. Kalau orang yang menjaga hati, dia itu sangat pantang bermusuhan. Lebih banyak mengalah dia daripada aku bermusuhan, daripada aku berantem, daripada aku nanti jadi putus silaturahmi, ya lebih baik aku ngalah. Nah, itu sifat-sifat mengalah itu akan terang hatinya nanti. Akan Allah berikan kelebihan, segala ucapannya terjadi. Ya, jadi jaga hati. Nah, tapi wilayah ini ada juga yang gak enaknya. Yang gak enaknya begini. Kita harus harus siap menjaga perasaan kita. Harus siap menjaga hati kita. Jangan sampai menyimpan rasa benci, rasa marah, rasa dendam, rasa nggak senang, rasa kecewa, rasa sakit. Ya, ketika kita disakiti orang itu kita simpan rasa sakit itu. Biasanya orang-orang yang begini akan Allah tunjukkan. Dia nggak mengumpat, dia tidak menyumpah, dia tidak gimana ya, tidak membalas dengan keburukan, dengan permusuhan. Ketika dia disakiti hatinya, dia diem aja, tapi di hatinya dia simpan sakit hati itu, ya kan? Emang dia mengalah, dia nggak melawan, tapi di hatinya terluka. Nah, biasanya orang yang sudah punya hubungan dekat dengan Allah, orang yang menyakiti tadi itu akan celaka, ya. Makanya di situ Allah mengajarkan jauhi hatimu dari amarah. Buang sifat marah pada dirimu. Jauhi hatimu dari sifat dendam. Ya, nanti teman-teman coba ya perhatikan. Kita dijelekin orang, disakiti orang, dilukai orang, tapi kita hanya ngebatin, kita nggak ngelawan, kita tidak memusuhi, tapi kita simpan sakit hati itu kan. Itu orang tersebut akan celaka, ada saja sialnya. Ya, nah ini tandanya orang tersebut hatinya, pikirannya sudah memiliki energi. Karena di situ sebenarnya sudah doa. Tembus itu, walaupun hatinya nggak ngomong kepada Allah, ya Allah aku sakit hati pada si fulan, aku dilukai oleh si fulan, aku disakiti oleh si fulan. Dia nggak ngadu, dia nggak berdoa, tapi dia simpan saja sakit hati. Ya, pasti orang yang menyakiti itu akan cepat dibalas Allah, akan cepat mendapat karmanya. Di situ kontan loh, cepet. Nah, akhirnya kejadian orang bermusuhan dengan kita, mengata-ngatain kita, tiba-tiba nanti orang itu celaka. Ada saja sialnya. Nanti si A terbukti sekali, ya kan? Nah, kita anggap biasa aja kan. Besok ada lagi tuh, si B sial lagi, si C sial lagi, ya kan? Yang awalnya sehat, segar bugar, tiba-tiba dapat penyakit orang tersebut. Ya, yang ini yang bahaya ya. Penyakit yang nggak ada obatnya ini. Bukan berarti nggak ada obat. Mungkin secara medis kita bilang sakit medis. Ya. Tapi kemanapun dia berobat, selagi dia belum minta maaf kepada orang yang terluka tadi, itu nggak akan sembuh. Itu bahaya nih wilayah ini. Makanya kita baik-baiklah sama orang. Jangan sampai kita melukai hati orang. Ya. Karena kalau orang itu sudah hatinya sudah punya energi, dan orang itu ya bisa kita bilang ya kekasih Allah, walaupun dia nggak tahu dia itu kekasih Allah, walaupun dia nggak tahu bahwa dia itu punya hubungan dekat sama Allah, dia menganggap dirinya biasa, tapi di hadapan Allah spesial orang ini. Ketika ada yang menyakitinya, ya sakit hatinya kan, tapi dia nggak ngadu tuh, besok celaka orang tersebut. Nah, lama kelamaan kita jadi hafal. Jadi hafalnya begini, ada si fulan menjelek-jelekkan saya, memfitnah saya, kok dia jadi celaka ya. Nah, itu satu kan. Besok kejadian lagi, ada yang berprasangka buruk sama saya, melukai hati saya, celaka lagi. Nah, lama-lama di situ Allah bicara. Allah bicara begini, jangan kau simpan sakit hati, karena engkau sudah kekasihku. Kalau kekasihku sakit hati, aku juga nggak tinggal diam, kata Allah. Ya,
cepat ku balas itu, kata Allah. Nah, di situ kita kasihan kepada orang-orang yang menyakiti kita ini, ya kan? Akhirnya kita memaafkan. Kalau kita memaafkan, insya Allah sembuh itu. Insya Allah diangkat kesialannya itu. Ya, nggak usah jauh-jauh. Saya sering buktikan dengan orang-orang terdekat, ya kan? Dahulu pernah saya sakit hati, luar biasa sakit hati kepada istri, ya, sakit sekali hati saya. Ini dulu waktu masih awal-awal belajar zikir nafas, ya. Disitulah Allah tunjukkan. Yang awalnya sehat, segar bugar, tiba-tiba dapat penyakit infeksi paru-paru, ya. Gembung itu paru-parunya, ada cairan, harus dioperasi, harus disedot itu. Begitu disedot itu banyak itu, berapa liter itu, satu toples besar itu, ya kan. Habis itu harus minum obat selama 7 bulan, nggak boleh putus, barulah sembuh. Ya sembuh itu mungkin secara medis, ya, tapi kalau secara hakikatnya saya maafkan baru sembuh, ya kan. Sejak saat itu, ketika saya kesel, saya marah, beliau sakit. Besok sakit lagi hati saya marah lagi, sakit lagi. Di sini saya pelajari, oh ternyata nggak boleh kita sakit hati. Ya, mudah bagi Allah merubah hati kita. Awalnya kita benci pada istri kita, benci kepada suami kita. Akhirnya dibuat sakitlah istri kita, dibuat sakitlah suami kita. Agar apa? Kebencian kita hilang. Akhirnya di situ timbul sayang, timbul kasihan, ya kan? Awalnya saya marah, saya benci, saya dendam karena terlalu sakit. Lalu dengan penyakitnya itu, saya timbul rasa kasihan, saya timbul rasa sayang. Hilang itu, sirna kebencian saya. Ya kan? Akhirnya saya maafkan, alhamdulillah sembuh, nggak ada sakit lagi. Sejak saat itu, setiap dia marah, setiap dia ngomel, setiap dia menyakiti hati saya selalu maafkan. Nggak mau lagi saya simpan sakit hati, ya. Saya maafkan. Mau kayak manapun dia kata-katai saya, mau gimana pun dia sepelekan saya maafkan. Karena saya takut Allah rubah lagi nanti tuh. Kau benci ya sama istrimu, kau marah ya sama istrimu, aku buat kau sayang, kata Allah. Ku bolak-balik hatimu, tapi ku buat istrimu sakit dulu ya. Saya nggak mau begitu, ya. Dan bukan 1-2 kejadian. Makanya di situ kita jadi hafal. Oh ternyata pikiran saja, prasangka saja, perasaan saja itu sudah doa rupanya. Belum kita minta, ya, belum kita sebut, masih prasangka saja itu. Hanya perasaan di hati saja, rupanya sudah jadi doa sama Allah. Dan dikabulkan itu. Allah nggak tunggu besok, cepat itu. Ya. Jadi untuk teman-teman, saudaraku yang sudah sering membuktikan wilayah ini, jaga hati. Ya. Nggak boleh kita marah sama orang, tersinggung sama orang, dendam sama orang, ya. Karena nanti kasihan. Pasti orang tersebut ada saja sialnya, ya. Adik saya meremehkan saya sakit hati, saya kecewa. Akhirnya saya hanya simpan di hati. Besoknya dipecat dia. Ya kan? Besoknya dipecat. Akhirnya apa? Ketika dia sudah dipecat, dia susah, baru menikah, istri hamil, menganggur, tak ada pekerjaan lagi. Akhirnya saya juga yang susah, ya kan? Akhirnya saya maafkan, ya Allah. Kalau aku salah, aku marah kemarin, ya Allah, kepada adikku, aku ampunkan, aku maafkan, ya Allah. Angkatlah kesusahannya, ya Allah. Nah di situ saya jadi takut, saya mau marah sama orang takut. Makanya kita sekarang banyak senyum, banyak ketawa, kita nggak berani kita marah sama orang. Ada saja sial orang itu nanti, ya kan? Ketika kita sudah maafkan, dapat kerja lagi, ya kan? Naik lagi rezekinya. Nah jadi disinilah pelajaran kita, hati-hati, jangan sombong dalam hidup ini. Terkadang kita merasa bisa, merasa hebat,
merasa kita ini mulia. Habis itu kita sakiti hati orang. Rupanya orang tersebut orang yang spesial di hadapan Allah. Hati-hati, itu penyakit yang gak ada obat yang begitu. Ya, bukan hanya penyakit saja, bisa jadi karir kita, hidup kita. Kenapa ya bang, hidupku susah terus bang? Nah, banyak dosa kita sama orang. Makanya ingat-ingat sama siapa kita bermusuhan, sama siapa kita istilahnya nggak baikan ya. Perbaiki lagi hubungan yang baik, minta maaf. Kalau orang tersebut ridho, Allah angkat kesusahan kita. Ya. Nah, jadi untuk Bu Fani, hati-hati. Awalnya kita hanya sekedar takut bang, saya takut bang. Rupanya kejadian begini, kejadian begitu. Nah, jangan sampai benci sama orang, ya. Nggak boleh. Sama siapapun. Kesel kita sama orang, Allah langsung hukum. Allah langsung turunkan karmanya, ya. Sial hidup orang itu. Akhirnya nanti timbul kasihan. Akhirnya kita memaafkan. Nah, ya, jangan sampai Allah bolak-balik hati kita. Sebenarnya Allah itu sayang. Katanya kau dekat padaku, katanya kau hambaku, tapi kau masih simpan amarah, tapi kau masih simpan dendam kusumat. Nah, akhirnya Allah tegur kita dengan cara seperti itu. Marah, Allah hukum habis-habisan orang itu. Akhirnya kita kasihan sama orang itu. Berubahlah marah kita menjadi sayang, menjadi kasihan, ya. Hati-hati ya. Nah, jadi biasanya wilayah ini hanya dapat kepada orang-orang yang menjaga hati. Orang seperti ini biasanya ya cuek, nggak kepo kepada orang lain, nggak kepo pada tetangga, ya, nggak mau mencari aib orang lain, cuek dia, lulu gua sudah, ya. Kalau hanya mencari keburukan orang itu nggak mau dia, ya kan? Dijaga hatinya. Nah, nanti di situ ada energi. Apa yang dia pikirkan terjadi, apa yang dia ucapkan terjadi, apa yang dia doakan terjadi, ya. Nah, itu kita jaga hati kita. Jauhkan dari sifat marah, jauhkan dari sifat dendam, jauhkan dari sifat iri dengki, ya, dan jauhkan dari sifat sakit hati, ya. Kita nggak pernah bermasalah sama orang, tapi kita terus yang disakiti. Nah, kalau kamu masih menyimpan rasa sakit itu, nggak akan dapat, ya, nggak akan dapat itu. Hati ini nggak boleh kotor, ya. Apa Allah bilang, kalbu mukmin baitullah, ya. Kalbunya orang beriman, rumahnya Allah. Rupanya rumahnya itu kita isi dengan iri dengki. Gimana Allah ada di situ? Nggak mungkin Allah ada di situ, ya. Yang di situ siapa? Ya setan, ya nafsu. Nah, jadi kita pelajari terus. Awalnya kita akan sering terjadi, ya bang, saya baru berpikir saja bang, terjadi. Banyak nih teman-teman sudah membuktikan. Nah, bagi yang sudah mengamalkan zikir nafas, wilayah ini harus dieksplor. Eksplor begini, kita harus latih, ya. Apakah pikiran kita memiliki energi atau tidak? Coba buktikan dalam kehidupan. Buktikannya begini, ya. Kita ingin apa coba? Misalnya aku nanti sore mau makan nasi goreng gitu, ya kan. Aku nanti sore mau makan mie goreng. Kepingin lah rasanya mau makan mie goreng. Itu baru pikiran kan, kita belum ucapkan. Kalau itu sudah punya energi, tiba-tiba sore itu atau malam itu datang itu nasi goreng, entah dari mana saja datangnya itu, ya. Saya sering buktikan. Saya sering latih dari situ awalnya. Saya kepingin nasi goreng lah, nanti malam makan nasi goreng. Rencana saya hendak makan di luar, ya. Rupa-rupanya datang adik saya bawa nasi goreng. Bang, saya baru gajian nih, saya traktir nasi goreng katanya, ya kan. Tembus itu. Wah, berarti benar ya, pikiran itu ada energi. Pikiran itu sudah jadi doa rupanya. Padahal saya baru kepikiran aja itu, ya. Nah,
kita asah lagi, asah lagi, asah lagi. Nanti lama-lama ucapan kita terjadi, apa yang kita bilang, apa yang kita ngomong terjadi. Makanya jangan heran teman-teman kalau malam nonton YouTube saya, besok kejadian dalam kehidupan, ya jangan heran. Banyak yang bingung kan, Bang, baru tadi malam saya nonton YouTube Bang Andi, pagi ini kena saya Bang di kehidupan. Nah, jangan heran ya. Nah, latih lagi. Nanti di tingkat tertingginya ya yang tadi itu wilayah sakit hati tadi. Nggak boleh marah sama orang, nggak boleh benci sama orang. Ketika kita kesel sama orang, benci sama orang, celaka orang itu ya. Kalau kita belum maafkan, selamanya orang itu akan susah. Nah, itulah yang berbahayanya, penyakit nggak ada obat ya. Jadi untuk saudaraku, sahabatku, dari sini semoga bisa diambil pelajaran. Jangan sampai kita bermusuhan dengan siapapun ya. Harus banyak berbuat baik sama orang. Berbuat baik itu bukan berarti kita membagi kebaikan ya. Kita mengalah saja, tidak mau berantem. Aku nggak mau bermusuhan, aku nggak mau berantem, aku mengalah demi hubungan kita ya. Itu sudah kebaikan ya. Sehingga kita sama orang banyak yang senang. Tetap ada yang benci, itu tetap ada, tapi ya sudah, biarkanlah itu urusan hatinya. Jangan hati kita juga tertular rasa benci ya. Kalau kita dimusuhi orang, banyak orang gak senang dengan kita, banyak orang iri dengan kita, ya itu sudah hati dia. Jangan hati kita isi begitu juga. Isilah Allah ya. Ya Allah, ujian bagiku ya Allah. Si fulan berbuat buruk padaku ya Allah, ini ujian bagiku, padamu aku berlindung ya Allah. Sudah gitu aja. Jadi kita nggak simpan benci. Nah, ini yang bahaya wilayah ini. Itu yang tertinggi tadi, awalnya hanya lintasan. Bang, baru pikiran udah jadi Bang. Besok terjadi Bang. Nah, besok wilayah ucapan. Bang, saya udah ngomong, terjadi Bang. Saya sebut, terjadi Bang. Nah, yang terakhir wilayah hati, yang sakit hati ini yang berbahaya ya. Siapa aja yang berbuat buruk dengan kita dan di situ kita sakit hati, kita simpan kebencian, celaka orang itu ya. Saya sudah sering membuktikan, makanya saya hafal. Takut saya mau sakit hati lagi lah. Kalau ada yang berkata nggak benar, ada yang melukai, ada yang memfitnah, ada yang berbuat buruk, ya saya kembalikan pada Allah ya kan. Kalau dari diri saya pribadi mau benci-benci, aduh kasihan kita ya. Jangan sampai nanti nggak ada obatnya ya. Bahaya yang begituan. Nanti sudah dibuat celaka, kita dengar, aduh si fulan sakit, aduh si fulan celaka, baru kita kasihan ya. Nggak boleh begitu. Jaga hati kita terus. Zikir nafas tuh endingnya ke situ. Jaga hati ya. Akhlak kita berubah lebih baik, hati kita semakin bersih ya. Itulah pengaplikasian zikir nafas. Kalau kita ngamalkan zikir nafas, hati masih juga iri dengki, ya berarti belum duduk itu ilmunya ya. Mudah-mudahan ini bisa dipahami. Silakan diulang-ulang. Bagi yang sudah dapat ya, itu diingat-ingat, jaga hati ya. Hati-hati dengan hati, jaga hati kita. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.